Ya, assalamualaikum Aries. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang atau sosok atau dia ya yang datang di bulan Desember tahun 2022 seperti apa di sini. Nanti akan saya reading tentang energi sekaligus karakternya gitu ya. Itu nanti secara keseluruhan di sini. Itu yang akan saya readingkan dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke. Langsung kita readingkan sosoknya seperti apa atau energinya seperti apa di hubungan dengan kalian ya, itu. Atau yang pasti di sini dia sudah ada di hubungan kalian atau belum, nanti kalian sesuaikan dengan energi kalian ya, gitu. Di sini ada kartu Focus on Love. Dia ini fokus ke dalam hubungan cinta ya. Fokus ke dalam hubungan cinta ke kalian atau apa ya, memberikan cinta ke kalian. Cinta istilahnya di sini lebih ke melihat energi di hubungan asmara itu lebih ke melihat kebaikannya yang ada di hubungan asmara kalian gitu ya. Energinya seperti itu sih. Dia lebih ke memandang secara positif ya, memandang tentang hal-hal baik yang ada di kalian gitu ya, kebaikan-kebaikan yang dia lihat di kalian, mungkin seperti itu ya. Itu kalau saya lihatnya dia lebih ke ngelihatnya dari kebaikan sih, dari sisi inner beauty mungkin seperti itu ya, dari kebaikan-kebaikan yang terpancar ke aura gitu. Dia melihatnya seperti itu kalau mencintai seseorang gitu, karakternya seperti itu. Dan kemudian di sini ada kartu I love you. Ini mungkin keseharian di sini orangnya romantis mungkin seperti itu ya, itu. Dan di sini lebih ke untuk menguatkan di hubungan asmara itu mungkin dengan kata-kata cinta itu kali ya, kata-kata I love you gitu tuh lebih ke menguatkan di hubungan asmara itu. Seperti itu. Jadi kayak istilahnya mungkin di setiap hari di saat kalian ada komunikasi, ada ketemuan, mungkin mengatakan hal itu dan itu memberikan kekuatan di jiwa dianya gitu kan, kekuatan dalam hubungan asmara kalian gitu. Cara memperkuat hubungan mungkin dengan kata-kata itu gitu ya, itu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya kalian sama-sama mencintai si energinya seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada honesty is essential. Di sini lebih ke speak with love and truth. Lebih ke istilahnya kalau dia berbicara atau apapun yang dia katakan itu penuh dengan cinta dan kebenaran. Jadi sosok ini adalah sosok yang jujur gitu ya, jujur apa adanya gitu kan, terbuka orangnya gitu. Dan yang dia katakan ini penuh dengan cinta ya, penuh dengan cinta dan kebenaran gitu ya, energinya seperti itu. Lebih ke nggak menutupi apapun gitu, dia berusaha untuk lebih jujur gitu ya, lebih ke nggak mau apa namanya, nggak mau berbohong gitu lah ya, energinya lebih ke menginginkan untuk kejujuran dalam hubungan, atau dia lebih ke memberikan suatu komunikasi yang secara jujur gitu ya, jujur terbuka satu sama lain gitu dalam pembicaraan dia gitu, lebih ke situ sih, lebih ke penuh cinta gitu energinya. Dan kemudian di sini ada physical touch. Di sini dia ini sosok yang apa namanya, suka untuk di apa namanya, istilahnya kayak sentuhan-sentuhan, sedikit sentuhan gitu lah ya istilahnya. Kalau misalkan ketemu mungkin minta untuk bergandengan tangan atau salaman gitu kan, atau ada apa namanya, ada sentuhan
sentuhan fisik gitu yang dia berikan gitu ya, energinya seperti itu sih, lebih ke sayang dengan sentuhan ya, dengan apa namanya, kalau jalan ya dengan apa namanya, merangkul gitu-gitu ya, pegangan tangan, atau yang pasti dia memberikan energi ke dalam hubungan ini ya dengan sentuhan fisik ya, dengan istilahnya kayak cara menunjukkan sayangnya dia ini ya mungkin dengan ya contohnya aja dengan berpegangan tangan atau merangkul gitu-gitu ya, energinya seperti itu. Ya minimal bersalaman gitu kalau ketemu, dan dia menginginkan untuk adanya ketemuan secara langsung gitu, energinya seperti itu sih. Suka akan ketemuan secara langsung gitu energinya ya. Jadi lebih ke mengungkapkan itu secara langsung gitu energinya ya. Itu yang dia berikan di hubungan asmara itu ya seperti itu. Suka akan sentuhan lembut gitu. Dan ya biasanya kan kadang kalau misalkan ini contoh aja ya, kalau seorang laki-laki kan kadang ini mengelus rambutnya itu udah tanda sayang gitu-gitu kan, seperti itu ya. Yang pasti dengan sentuhan lembut, sentuhan fisik gitu. Kemudian di sini ada express love through gift. Cara menunjukkan kasih sayangnya dia ini dengan memberikan suatu barang yang berharga gitu ya, meskipun kecil tetapi berharga gitu kan, energinya seperti itu. Jadi lebih ke cara menunjukkan sayangnya itu dengan tindakan sih kalau saya lihatnya ya, itu dengan tindakan-tindakan tersendiri yang ada di dianya gitu. Itu sih ya, meskipun dia suka akan kata-kata cinta, di sini lebih ke itu untuk menguatkan aja sih, menguatkan perasaan gitu ya, perasaan cintanya, tetapi lebih dia memberikan energi tindakan gitu ya, tindakan yang di sini dia memberikan sesuatu gitu kan, memberikan sesuatu kejutan, hadiah atau kado atau apapun itu, atau memberikan barang yang mungkin kalian suka, bisa juga ya itu. Yang pasti cara menunjukkan kasih sayangnya dia ya dengan cara memberi gitu energinya ya, itu memberi hadiah, memberi barang atau apapun itu. Orangnya seperti itu sih energinya ya. Itu. Oke, dan kita lihat dengan kartu Witches Tarotnya di sini ada Nine of Cups. Dia ini sosok yang tenang orangnya ya. Itu. Sosok yang tenang, pendiam mungkin ya, nggak banyak bicara orangnya gitu. Dan di sini ada Queen of Swords, dia ini pinter ya, sosok yang pinter di sini, pinter secara apa namanya, secara logika, pinter secara rasio gitu ya, itu pinter secara apa namanya, formal mungkin ya, pinter secara formal, pandai secara formal gitu, energinya seperti itu. Dan mempunyai satu tujuan yang benar-benar dia ingin wujudkan di sini. Sosok ini sosok yang queen ya, sosok yang sudah dewasa dan berpikirnya pun juga mungkin dewasa gitu kan, dewasa, terbuka orangnya ya, itu. Meskipun sosoknya tenang tetapi lebih ke bukan tertutup sih, lebih ke kalau dia pas pengen diam ya diam, oke gitu kan, tapi kan kalau pas misalkan dia membutuhkan, mungkin di karirnya membutuhkan komunikasi ya dia komunikasinya pinter gitu kan, cerdas orangnya gitu. Cerdas dalam artian pinter dalam segi formal ya, itu. Dan kemudian di sini ada The High Priestess. Nah, ini yang dinamakan cerdas secara keseluruhan ya. Di sini cerdas secara rasio, pikiran gitu kan, intelijen gitu ya, intelijensinya tinggi. Dan kalau di sini dengan energi The High Priestess ini ya lengkap di sini, dia cerdas dalam mengolah suatu permasalahan hidup gitu ya, itu dia cerdas dalam segi kehidupan gitulah ya, cara menangani semua permasalahan di kehidupan itu dia pintar untuk mencari solusi, cerdas dalam menjalani ya, dalam menjalani atau dalam
dalam melewati proses kehidupan dia gitu. Yang mungkin di kehidupan dia ini nggak mudah tetapi bisa gitu ya, itu. Karena dia cerdas dalam mengolah emosi, mengolah pikiran, mengolah perasaan, mengolah tindakan juga gitu kan. Cerdasnya kan dari secara keseluruhan di situ. Dengan energi the high priestess ini gitu ya, itu. Di kehidupan dia mungkin nggak mudah, tetapi selalu ada jalan keluarnya gitu ya, selalu dimudahkan setelahnya gitu. Energinya seperti itu sih ya, karena dia pintar untuk mencari solusi orangnya itu ya, yang mungkin kayak orang melihat mungkin nggak akan bisa, tetapi pada akhirnya dia bisa dengan cara dia sendiri gitu. Energinya seperti itu ya. Dan insting, intuisi, feelingnya kuat dianya. Orangnya seperti itu ya, orangnya peka di sini. Peka, empatinya tinggi ya. Kepeduliannya tinggi terhadap sesama gitu. Orangnya seperti itu ya. Nggak tegaan orangnya gitu kan. Dan kemudian di sini ada strength, dia orangnya sabar, kuat gitu ya dalam menghadapi segalanya. Dalam menghadapi apapun ini dia sosok yang sabar dan kuat gitu ya, tegar otomatis orangnya ya, itu. Kalau misalkan ada pasangan yang mungkin pasangan yang mungkin keras gitu, dia lebih bisa melembutkan gitu ya, energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Cups. Ini di kehidupan dia ini selalu ada kebahagiaan ya, kebahagiaan baru muncul gitu. Misalkan ada permasalahan, kemudian ada kebahagiaan selanjutnya karena dia pintar untuk menyelesaikan permasalahan gitu kan. Jadi ada kebahagiaan baru yang dia rasakan gitu ya, seperti itu. Energinya seperti itu ya. Atau mungkin ini orang baru yang memberikan cinta ke kalian, bisa juga ya. Itu yang pasti ada energi di dianya ini, kebahagiaan baru itu ada di dia gitu. Dia dapatkan kebahagiaan baru atau hubungan baru atau apapun itu, atau hal-hal baru dia dapatkan gitu ya. Yang pasti kebahagiaan ini, dia mendapatkan kebahagiaan yang baru, merasakan kebahagiaan baru dalam kehidupan dia ya. Sosoknya ini yang akan datang di bulan Desember ini ya. Atau ngerasa kebahagiaan, merasakan ada kebahagiaan baru di bulan Desember di saat bersama dengan kalian atau datang dengan kalian, bisa juga. Atau yang pasti ada kebahagiaan baru di bulan Desember, mungkin bisa seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the star, ini ada harapan ya. Doa, keinginan yang ada di dianya ini terkabul ya, itu karena the star ini kan ada keberuntungan dan keajaiban di sini kan ya, seperti itu. Ada keberuntungan dan keajaiban dan keberkahan yang mana ini dari harapan atau doa keinginan dia terkabul di bulan Desember. Dan mungkin dia datang ke Aries ini ya karena dia ngerasa Aries adalah sosok yang bisa memberikan keberuntungan untuk dia gitu kan. Atau dia datang ke Aries ya, ini sosok yang bisa memberikan keberuntungan dan keajaiban, keberkahan untuk Aries juga gitu. Yang pasti di sini ada keberuntungan dan keajaiban di dianya ya, itu energinya seperti itu. Harapan-harapan yang dia ingin wujudkan ini terkabul, dan mungkin di bulan Desember ini kali ya dia datang ke Aries karena banyak sekali kehidupan yang ada di dianya ini penuh dengan keajaiban, penuh dengan keberkahan dan keberuntungan di sini ya. Itu. Dan di sini ada Queen of Pentacle yang mungkin di karir dianya, mungkin ya. Di karir dia yang mungkin ada kenaikan posisi, jabatan, pangkat, kedudukan gitu ya. Atau mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri yang istilahnya di sini yang selama ini dia inginkan, yang selama ini diharapkan, di kemapanan di karir dianya gitu kan, seperti itu ya. Itu. Dan di sini ini sosok yang
Kalau dia perempuan ya, kalau dia perempuan ini sosok yang lembut tetapi tegas, orangnya mandiri di sini. Ya, itu. Keibuan ya. Kemudian orangnya setia. Ya, komitmen orangnya, bertanggung jawab gitu ya. Itu banyak teman, meskipun dia pendiam tetapi lebih banyak teman. Mungkin karirnya di bidang yang nggak berhubungan dengan orang banyak ya, bisa juga seperti itu. Dan di sini banyak kejutan yang dia dapatkan ya, itu energinya penuh dengan kejutan, kebahagiaan gitu kan, itu. Atau mungkin dia orangnya nggak pelit juga gitu kan energinya ya, karena sudah mapan di karir kan, seperti itu ya. Kalau dia perempuan seperti itu. Kalau dia laki-laki ya otomatis dia mempunyai karakter yang seperti ini juga ya, mempunyai energi feminin juga gitu kan, energi yang meskipun seorang laki-laki ya, dia ini sosok yang lembut juga hatinya gitu kan, tetapi tegas dalam karir, dalam keseharian kan, otomatis seperti itu, karakternya seperti itu ya. Itu orangnya. Dan di sini otomatis mungkin dari kebahagiaan yang dia rasakan ini dari karir kali ya, dari karir yang tambah mapan, dan bulan Desember mungkin memberikan hadiah, kado atau kejutan itu ke kalian ya, karena dia sudah mapan, sudah berhasil orangnya kan gitu, energinya seperti itu ya. Yang pasti ada keberuntungan dan keajaiban di karir, mungkin seperti itu di energi dia ya, itu. Dan otomatis dia mungkin akan menjadi sosok pendamping kalian gitu kan, yang kalian yang seorang laki-laki mempunyai sosok seperti ini gitu ya. Kalau kalian yang seorang perempuan ya mungkin akan mempunyai sosok yang mempunyai karakter seperti ini. Itu sih ya. Oke. Dan kemudian di sini ada the three. Ini hampir sama dengan the high priestess ya. Dia ini melewati ya proses kehidupan ini nggak mudah gitu loh. Banyak ujian ya, banyak cobaan gitu yang dia lewati di kehidupan dia gitu. Tetapi bisa gitulah. Malah justru dia lebih ke banyak memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Mungkin dia banyak berbagi kali ya, banyak berbagi, banyak bersedekah gitu kan, banyak mengeluarkan dari segi materi tapi untuk kebaikan-kebaikan gitu ya. Itu makanya di sini lebih ke misalkan dia mempunyai keuangan sedikit gitu ya, lebih ke diberikan ke orang lain, mungkin seperti itu gitu, lebih ke ikhlas diberikan ke orang lain yang benar-benar membutuhkan gitu, energinya seperti itu sih. Jadi dari energi kebaikan-kebaikan yang dia tebar, yang dia berikan di energinya dia untuk kebermanfaatan ke orang lain, orang banyak, mungkin ya pada akhirnya dia dari segi keuangan pun juga justru akan lebih banyak pemasukannya gitu. Misalkan ada permasalahan di segi kehidupan dia ya otomatis banyak orang yang menolong dia, membantu dia, mempermudah dia gitu ya, seperti itu. Dan istilahnya kalau ada permasalahan yang menurut orang lain nggak ada solusinya, untuk dianya ya mudah aja, selalu ada jalan keluarnya gitu ya. Karena memang dimudahkan Tuhan, karena dia memberikan kebermanfaatan dari segi kebaikan untuk orang lain gitu. Energinya seperti itu ya. Yang pasti dia tenang orangnya ya, tenang. Kalau bersama dia ini kalian ngerasa bahagia, tenang gitu ya, energinya seperti itu. Dia mempunyai karakter seperti itu, energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada the ship, dia ini sosok yang LDR dengan kalian Aries ya. Itu. Sosok yang LDR otomatis beda kota, provinsi atau bahkan negara ya. Itu yang pasti di sini kalian LDR dengan sosok ini gitu. Dan dia akan menuju ke Ariesnya atau akan memberikan progres atau pergerakan ke depan dalam hubungan asmara ke kalian gitu ya. Makanya dia datang ke Ariesnya di bulan Desember ya, untuk
ada hubungan yang kedepannya agar ada progres ke depan lebih serius gitu kan, ada pergerakan ke depannya gitu, nggak stuck aja, tapi dia lebih ke menginginkan untuk hubungan lebih ke ada pergerakan ke depan atau progres ke depan lebih baik, lebih serius gitu ya. Dan di sini ada the bear. The bear ini keluarga ya. Mungkin dia akan datang ke keluarga kalian gitu, bisa juga seperti itu ya. Akan datang ke keluarga kalian, ke keluarga besar kalian ya. Dia akan menjadi satu keluarga dengan kalian, bisa juga seperti itu. Atau mungkin ini keluarga kalian, bisa juga ya pasangan kalian, bisa juga. Atau yang pasti di sini sosok ini adalah sosok yang LDR, dan kalau menginginkan atau mewujudkan sesuatu ya dia optimis mencapai ke depan, mencapai tujuan-tujuan ke depan yang lebih baik gitu. Orangnya mempunyai karakter itu. Dan di sini dengan energi the bear ini, dia sosok yang sayang sama keluarga gitu kan, cinta sama keluarga, orangnya seperti itu ya, familiar gitu orangnya, seperti itu. Dan lebih ke pelindung buat keluarga. Kalau ini kalian yang feminin ya, ini mungkin maskulinnya kalian gitu ya, itu mempunyai sosok pelindung untuk keluarga gitu, seperti itu. Sosok yang melindungi, memperhatikan gitu kan, menjaga, itu orangnya seperti itu ya. Sosok yang kuat juga di sini. Itu ya. Oke. Dan kemudian di sini ada the key, ini dia sosok yang berprinsip orangnya, mempunyai prinsip gitu ya. Mungkin agak ego, tetapi egonya di sini bukan ego untuk yang menang-menangan itu enggak, tapi ego untuk menjaga prinsip dianya gitu, agar dia juga bisa bisa mendapatkan kebahagiaan sendiri gitu ya, energinya seperti itu sih. Atau dia istilahnya di sini terbuka untuk memberikan kebahagiaan ke kalian, bisa juga seperti itu ya energinya. Atau mungkin Aries datang ke dianya ya membuka hati dia dan memberikan kebahagiaan untuk dia, atau sebaliknya dia datang ke Ariesnya ini untuk membuka hati Aries dan memberikan kebahagiaan untuk Aries, bisa juga seperti itu ya. Itu energinya. Itu the key, itu mungkin kunci hati untuk Aries, bisa juga ya. Itu pembuka hati mungkin seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada the face, ini untuk keuangan dia berlimpah ya. Karena karirnya mapan juga kan, ada keberuntungan juga ya, keberuntungan keajaiban. Yang otomatis mungkin ini hasil dari karena dia selalu berbuat baik ke orang gitu ya, bersedekah, berbagi ke orang yang membutuhkan, selalu memberikan kebermanfaatan ke orang lain gitu kan, otomatis ya dia ada keberlimpahan di sini. Ada the face ya, dia ini sosok yang berlimpah, otomatis mungkin dari keuangannya atau dari perasaan dia yang ngerasa ada keberlimpahan di sini ya. Itu karena semua permasalahan selalu terselesaikan, di karirnya juga mapan ya, otomatis benar-benar dia ngerasa ada keberlimpahan di situ gitu ya. Orangnya karakternya ini mudah bersyukur orangnya ya, dengan karakter ini ya. Itu orangnya mudah bersyukur, kemudian istilahnya apalagi mempunyai keberlimpahan, jadi dia lebih ke dengan cara bersyukur ini ya, tindakan dia ya memberikan ke banyak orang gitu kan, seperti itu ya, dengan apa yang dia punyai gitu kan. Kalau dia banyak materi, berlimpah materi ya, dia lebih banyak bersedekah lagi ya, membantu orang lain lagi dengan keuangan dia, dengan materi dia gitu kan. Kalau dia sosok yang pinter, cerdas ya, ini mungkin dengan cara membagi ilmu gitu kan, berbagi ilmu yang bermanfaat gitu kan, seperti itu. Atau istilahnya berbagi kebahagiaan gitu kan. Yang pasti istilahnya berbagi untuk
orang lain lah ya, mempunyai karakter yang sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain, itu karakter dia ya. Baik dari segi materi, skill atau kebaikan gitu ya, seperti itu energinya. Itu sih yang pasti dia ada keberlimpahan di sini untuk dia karakternya ini mudah bersyukur gitu ya. Banyak bersyukur lah ya, banyak bersyukur di dianya gitu. Makanya dia lebih ke kayak Tuhan ini karena dia ini sosok yang mudah bersyukur ya, malah justru ditambah terus itu untuk segi materi, kebaikan gitu kan. Apapun itu yang dia butuhkan itu selalu diberikan, nah gitu energinya ya. Jadi ada keberlimpahan di dia. Ya, banyak bersyukur, mudah bersyukur di energinya dia dengan keberlimpahan, yang pasti ada keberlimpahan di dia ya karakternya. Gitu sih, dan orangnya tenang. Ini ikan berada di air yang tenang ya. Orangnya tenang di sini. Pendiam gitu kan. Nggak banyak tingkah, nggak banyak omong ya. Misalkan bicara pun juga yang berguna gitu kalau saya lihatnya, yang bermanfaat ke orang lain itu. Ya, seperti itu sih. Indah dipandang, indah dilihat orangnya. Ya. Itu sih. Oke, kita lihat zodiaknya ya. Tapi nggak semua bisa kebaca di sini untuk zodiak. Kalau misalkan nggak kebaca di sini ya, kalau memang ini energinya resonate untuk kalian ya ini untuk kalian, sosok yang akan datang ke kalian gitu kan. Tapi misalkan nggak ada zodiak yang kesebut di sini gitu ya. Tapi kalau ada yang zodiak yang kesebut di sini energinya sama, resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian gitu kan. Ya, seperti itu. Kita lihat untuk zodiaknya di sini secara garis besar ya. Ini udah kelihatan bahwa di sini dengan energi dua energi di sini, ini kelihatan energinya Pisces ya. Energinya Pisces, Virgo, kemudian Leo ya, Taurus di sini, Cancer ya, kemudian Scorpio, itu sih, Capricorn ya, Aries sendiri ya, Aries ada di sini, Aries sama Aries bisa di sini ya. Itu iya itu sih energinya ya. Itu yang bisa saya sebut di sini ya untuk zodiaknya gitu kan. Kalau yang nggak kesebut ya jangan kecil hati. Kalau memang ini energi yang ada di dia untuk kalian ya otomatis ini resonate untuk kalian juga gitu kan. Itu ya. Oke. Untuk angka keberuntungan ya, ini saya sebut kadang ada yang komen ya, ada yang komen menanyakan angka-angka yang di tarot bisa disebutin pun gini. Ada yang kayak gitu juga gitu kan. Kita lihat untuk angka barangkali untuk keberuntungan kalian bisa juga ya seperti itu. Di sini angka ya sebentar, angka 24, 20 ya, 18, 47, 19, 34 ya, kemudian 5, 15 ya, kemudian 33, angka 17 ya, 17, kemudian 2 ya, angka 2, sebentar, itu sih ya, itu 33 mungkin ya.
33 sama 3 ya, itu 8 ya, itu oke ya, itu untuk angka ya. Ya dah. Itu yang bisa saya reading di sini ya. Semoga ini ada kebermanfaatan untuk kalian ya. Itu sosok yang akan datang ke Aries di bulan Desember tahun 2022. Sosoknya seperti ini, energinya seperti ini saya tarik secara kebersamaan gitu, secara bersama antara energi dan karakter gitu ya. Itu oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.